Wedus Miftah, Muki bin Akut Ba'lawi pemalsu sejarah Lutfi bin Yahya, tuduh Kiai Haji Marjuki Mustamah dan kawan-kawan akan menghancurkan Islam, dimulai dengan menghancurkan Ba'lawi Yaman, yang akan dilanjutkan dengan menghancurkan pesantren dan Kiai Nahdlatul Ulama. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukanin gawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Berarti Nabi ini wedi neraka napa mboten? Wedi. Dan mengajarkan umatnya supaya doa ngoten niku. Lah enten golongan tertentu terose baik kuwi ra wedi neraka. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, hei neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Baik kono tirose mampu memadamkan api neraka. Weh, koyok-koyok ngungkuli Kanjeng Nabi. Lah ngono-ngono kuwi penyimpangan. Awalnya orang-orang itu hanya mengatakan hanya kritik, tapi sebenarnya apa yang mereka inginkan? Menghilangkan rasa hormat, respek kepada para habaib. Makanya saya meyakini setelah periode Habib dihajar, hari ini Kiai dihajar, saya yakin ini ada skenario besar, Gus, untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Kasus penghinaan dan pelecehan yang dilakukan oleh Trans 7 kepada pesantren Lirboyo beberapa waktu lalu nampaknya benar-benar dimanfaatkan oleh Ba'lawi dan para jongosnya untuk menyebarkan narasi busuk, memproduksi fitnah yang sangat keji kepada pihak yang selama ini membongkar nasab palsu kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah, termasuk membongkar segala kejahatan terbesarnya, memalsukan sejarah-sejarah penting di bumi Nusantara. Narasi tendensius yang lebih menjurus ke arah fitnah bahwa setelah menghancurkan habaib akan dilanjutkan dengan menghancurkan kiai dan pesantren sepertinya memang sengaja dihembuskan secara masif setelah Ba'lawi dan para jongosnya benar-benar sudah tidak mampu lagi membuktikan nasab kaum Habib tersambung kepada baginda Nabi kita. Terlebih lagi, mereka juga tidak bisa membantah ketika bukti kejahatan kaum Habib merubah sejarah, memalsukan makam, merubah tokoh asli Nusantara, diklaim sebagai orang Yaman leluhur mereka. Bukti-bukti tersebut benar-benar nyata bisa disaksikan oleh umat Islam bangsa Indonesia. Ketidakmampuan mereka dalam menyangkal menggunakan bukti dan fakta yang bisa diterima oleh akal waras manusia nampaknya membuat Ba'lawi dan kaum jongos benar-benar frustasi dibuatnya, sehingga cara-cara licik dan kotor pun mulai mereka hembuskan secara masif di mana-mana, menyebarkan fitnah yang sangat keji agar umat Islam tidak percaya dengan segala bukti yang bisa disaksikan secara nyata bahwa kejahatan kaum Habib di negeri kita itu benar-benar nyata adanya. Narasi busuk setelah Ba'lawi, target yang akan dihancurkan adalah para kiai. Sungguh, kita masih bisa memaklumi jika fitnah keji tersebut keluar dari mulut Ba'lawi seperti Imam Jumbo Rizik Shihab ataupun orang-orang yang selama ini terafiliasi dengan dia seperti Ketua NU Garis Lurus Lutfi Basori dan Sustad Dul Sohad Dedengkot pengasuh khilafah. Namun yang tidak kita sangka adalah fitnah keji seperti itu ternyata juga keluar dari mulut seorang Gus Miftah, orang yang selama ini sok mempresentasikan dirinya sebagai kiai Jawa dengan ciri khas memakai blangkon di kepalanya. Namun kelakuannya sangat menjijikkan. Blangkon yang merupakan identitas kebanggaan orang Jawa dipakai untuk ngesot ketika berhadapan dengan keturunan Yaman Lutfi bin Yahya. Lebih parahnya, narasi atau fitnah yang disebarkan pun bahkan lebih keji dari fitnah yang disebarkan oleh Imam Jumbo Rizik Shihab dan para jongosnya. Di mana ketika Imam Jumbo hanya menfitnah setelah Ba'lawi, para penggugat nasab golongan mereka juga akan menghancurkan kiai dan pesantren. Bedus Miftah ini malah menyebarkan fitnah bahwa para penggugat nasab Ba'lawi sesungguhnya agenda besarnya adalah menghancurkan agama Islam. Fitnah yang sangat keji dan biadab yang sungguh tidak bisa dimaafkan jika ia tidak bisa membuktikan segala bacotannya. Setelah habaib dihabisi, sekarang giliran para kiai pesantren. Ya, menghabisi para kiai pesantren itu Trans 7. Aduh, coba dilogikakan ya Bib Color News itu. Kiai Imad ngisi di Trans TV pun enggak. Gus Abbas Buntet itu pun ngisi di Trans 7 pun enggak. Justru yang banyak ngisi itu dari kalangan mereka-mereka, Bib. Pondok pesantren itu isinya cuma 2 dari dulu. Kalau nggak kiai, Habib. Jujur-jujuran mawon. Sing duwe pondok iki mau loro. Lara kiai, Habib. Kemarin Habib sudah dihajar habis-habisan, di framing habis-habisan. Habib sukanin gawir, Habib malsu makam, Habib gila hormat, cerita khurafat. Framing yang sama ditujukan kepada para kiai. Makanya saya meyakini setelah periode Habib dihajar, hari ini kiai dihajar, saya yakin ini ada skenario besar, Gus, untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Yang stres itu, ya, yang nuduh tanpa bukti. Saya menampilkan data nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada fotonya ini. Siapa ini? Tuh. Ini siapa? 4 hari yang lalu ini mah. Tuh, 4 hari yang lalu. Nah itu kan, Beb Solia, Trans itu memang sering menghadirkan Habib. Nah justru itu, artinya mereka kan memiliki kedekatan dengan Habib. Yang kemudian dalam satu acaranya itu menyudutkan pesantren. Nah terus yang disalahkan kita begitu. Ini dipakai, Beb.
Tidak semua bangsa Indonesia adalah bangsa yang bodoh seperti Suki bin Baklawi pada umumnya. Semua orang faham betul bahwa para pendakwah Trans 7 atau Transkop Media pada faktanya tidak ada satupun dari kalangan kiai yang selama ini membongkar nasab palsu kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah. Namun justru malah sebaliknya, artis-artis pendakwah Transkop Media kebanyakan adalah kaum Habib dan para ustadz golongan Suki bin mereka. Sehingga ketika Wedus Miftah koar-koar menyebarkan fitnah, menggiring narasi bahwa aktor di balik Trans 7 yang melecehkan kiai dan pesantren adalah orang-orang yang selama ini membongkar nasab palsu kaum Habib beserta dengan segala kejahatannya, justru akan semakin menampakkan ketololan dia yang ditampar kenyataan bahwa para pendakwah stasiun TV tersebut justru adalah orang-orang dari golongan Baklawi yang dia puja-puja. Dan sefanatik-fanatiknya golongan Suki bin kepada kaum Habib Yaman, sekeras apapun mereka menolak berbagai fakta yang sudah tampak nyata di depan mata. Sebagai seorang manusia, akal waras mereka tetap tidak akan mungkin bisa berbohong kepada hati nuraninya. Sehingga, di dalam hati kecil mereka akan tetap ada satu ganjalan yang selalu menuntut kebenaran berdasarkan fakta. Karena itu adalah naluri bawaan semua manusia yang dikaruniakan oleh Allah sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di atas dunia. Daripada Miftah sibuk kuar-kuar bahwa majikan dia, Lutfi bin Yahya, memalsukan sejarah, memalsukan makam, itu hanyalah sebuah framing belaka. Lebih baik dia mengerahkan semua tenaga dan juga hartanya untuk membuktikan secara data dan fakta yang bisa diterima oleh akal waras manusia bahwa Panglima Perang Kesultanan Jogja KRT Sumo Diningrat adalah benar-benar orang Yaman moyangnya, Lutfi bin Yahya. Makam aslinya pun yang benar adalah di Semarang, bukan di jajaran Bantul Yogyakarta. Buktikan bahwa serat dan babat sepehi milik Keraton Jogja itu adalah salah dan data milik Lutfi bin Yahya lah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Daripada kuar-kuar menyebarkan fitnah bahwa dihajarnya kiai dan pesantren oleh Trans 7 merupakan lanjutan dari dihajarnya kaum Baklawi yang agenda besarnya adalah menghancurkan Islam. Lebih baik seret semua orang di balik Trans 7 yang melecehkan pesantren dan kiai kita, buktikan bahwa mereka adalah orang-orangnya Kiai Imad atau Kiai Marzuki Mustamar seperti yang ia bacotkan dalam ceramahnya. Sungguh, kita bertanya-tanya sebenarnya otak dari Wedus Miftah ini terbuat dari apa? Sehingga ia dengan sangat biadab menyebarkan fitnah keji kepada saudara sesama pribuminya. Apakah ia menganggap Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Imaduddin Usman, Gus Abbas Buntet, dan semua orang yang selama ini membongkar nasab palsu kaum Habib, mereka bukanlah orang Islam? Sehingga ia fitnah bahwa mereka semua punya agenda besar ingin menghancurkan Islam agar bisa lenyap dari bumi Indonesia. Di penghujung kata, kita mengajak kepada seluruh umat Islam yang mendukung jihad mulia menjaga kesucian nasab Rasulullah untuk mengutuk fitnah keji jongos Baklawi Miftah cukup dalam hati kita saja, dan bila perlu bacakan Hizib Nasor 1 kali saja, ditujukan khusus kepada dia sampai dia minta maaf dan benar-benar mengakui kesalahannya.